setelah saya lulus itu, saya pernah mengajar di SMA Mardiwana Depok untuk 1 bulan. Jadi itu adalah proyeknya Prodi. Prodi ada proyek pengabdian masyarakat selama 1 bulan di SMA Mardiwana. Jadi di situ saya sebagai pengajar, kemudian saya bekerja di Vivo, PT Vivo Communication Indonesia sebagai administrator Mandarin staff. Kemudian setelah resign saya langsung S2. Untuk pengalaman mengajar, saya ketika S1 sudah mengajar privat, anak SD, kemudian mahasiswa, dan umum. Jadi saya memang sudah bergelut di dunia pengajaran itu sudah lumayan lama ya. Kemudian sekarang saya sedang menjadi guru bahasa Mandarin di SMP Jenius di Tangerang. Dan sekarang saya bergabung dengan kalian. Kemarin tuh sebenarnya saya ditawari oleh Ibu Sisil. Jadi Ibu Sisil tiba-tiba menghubungi saya, Melisa bersedia tidak mengajari tingkat SMA gitu. Nah, kebetulan saya memang ingin mengajar di tingkat SMA. Jadi selama ini kan mengajarnya di SD dan sekarang SMP, dan kebetulan nih ada anak SMA. Jadi kalau kata Pak Agustinus tadi, kalian yang membutuhkan saya, tidak juga sih, saya juga membutuhkan kalian. Saya juga ingin gitu terjun langsung untuk mengajar anak SMA. Karena anak SMA ini kan transisi dari SMP dan menuju kuliah ya. Jadi transisi remaja ke dewasanya itu sangat terasa mungkin. Jadi mungkin menurut saya lebih challenging ya mengajar anak SMA. Kemudian pengalaman saya di bidang bahasa Mandarin juga, saya pernah menjadi pelatih lomba pidato bahasa Mandarin di SMA 61 Jakarta. Kemudian menjadi interpreter di perlombaan YICGG, di Youth Innovation Competition on Global Governance. Jadi itu perlombaan tingkat internasional yang diadakan oleh Shanghai University, yang diadakan di UI. Jadi itu adalah acara perlombaan mahasiswa HI yang bekerja sama dengan Shanghai, dan saya menjadi interpreter di situ. Kemudian selain itu sudah sih untuk perkenalan saya. Mungkin ada pertanyaan sejauh sini. Saya tuh concern di bahasa Jepang. Jadi saya dulu itu SMA di kelas bahasa, kemudian bahasa asingnya bahasa Jepang, dan saya UN juga menggunakan bahasa Jepang, tapi saya kuliah ke sastra Cina. Dulu banyak yang nanya, kok nggak lanjut aja Jepangnya gitu. Kalau buat saya sih Jepang, saya nggak terlalu tertarik sih memang. Kalau yang bahasa Mandarin itu kan ada tone, ada pelafalan juga, itu beda kan. Jadi lebih challenging aja gitu. Saya lebih suka di situ. Bedanya di sini pasti tone. Kalau bahasa Jepang itu terkenal tone-nya yang datar. Watashi no namae wa Melisa desu. Nah, kayak gitu kan, watashi no namae wa Melisa desu. Kalau bahasa Mandarin kan kita ngomong saya, wo aja ada tone 3, wo gitu. Kemudian bedanya, mungkin kebanyakan mikirnya kanjinya bahasa Jepang itu sama seperti bahasa Mandarin. Itu beda sih. Tapi kalau kalian memiliki pengetahuan bahasa Mandarin, kalian melihat kanji Jepang itu sudah bisa menebak artinya. Contohnya, kalau di bahasa Mandarin tuh Hanse emas, Hanse Chin, emas, itu di bahasa Jepang itu okane. Artinya uang. Jadi sebenarnya berhubungan kayak gitu sih, karena memang bahasa Jepang, Cina, dan Korea itu kan satu rumpun. Jadi induknya itu di bahasa Mandarin, kemudian bahasa Jepang itu mengadaptasi kanjinya, hansinya. Kalau di bahasa Korea, mengadaptasi sebagai hanja. Iya, jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian tahu bahasa Mandarin, khususnya hansinya, kalian bisa tahu bahasa Jepang gitu biasanya artinya.
Kak, saya boleh nanya nggak, Kak? Apa? Saya boleh nanya, Kak? Boleh? Bedanya kanji Mandarinnya dari negara Tiongkok, terus Taiwan sama Hong Kong bedanya apa ya, Kak? Ya tuh saya Nah, bingung di Kak. situ. Wah, bagus nih. Saya juga bingung sama itu Kak. Katanya Taiwan sama Cina yang utama beda Kak katanya. Iya. Jadi saya cerita sedikit ya, bahasa Mandarin itu bukan bahasa Mandarin ya, bahasa Cina. Bahasa Cina itu terdiri dari beberapa bahasa. Ada dialek, terus ada kalau sekarang yang lagi ngetren itu bahasa Cina apa ya? Kalau di bahasa Inggris itu udah Singlish gitu. Nah, bahasa Cina juga ada kayak gitu. Jadi bahasa Cinanya Singapura sama Malaysia pun sebenarnya sedikit berbeda gitu. Bedanya kalau bahasa Cina di Hong Kong dan di Taiwan, kalau di Taiwan itu bahasanya secara bahasa lisan itu sama persis, tetapi tulisannya berbeda. Kalau tulisannya di Taiwan itu tulisan kuno. Jadi bahasa Mandarin kuno itu masih dianut oleh Taiwan. Kalau di Cina, khususnya di Beijing, itulah yang disebut bahasa Mandarin. Jadi bahasa seperti bahasa nasional. Kalau kita menyebutnya itu Putonghua. Di situ bahasa Mandarinnya, bahasa Cinanya itu lebih nasional dan lebih teratur. Dan biasanya kalau di Cina pun tidak semua orang Cina bisa bahasa Mandarin. Karena yang bisa bahasa Mandarin itu orang-orang yang sekolah biasanya. Dan karakternya itu bahasa Mandarin lebih sederhana daripada yang di Hong Kong sama yang di Taiwan. Kalau di Hong Kong, tulisannya itu dia seperti Taiwan, cuma bahasa lisannya dia Kanton. Jadi beda lagi. Gitu. Kalau kita biasanya di instansi pendidikan, kita akan belajarnya bahasa Mandarin yang di Beijing. Yang digunakan di Beijing, di Shanghai. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau dengar apa ya, film deh biasanya, film ya lebih tepatnya. Film Hong Kong tuh kadang kok kayak gini, kayak di sekolah belajar nggak kayak gini gitu. Karena memang mereka berbeda. Mereka pakai kanton. Itu bukan bahasa nasional sih. Jadi kalau digunakan di instansi pendidikan, di dunia pekerjaan, kita pakainya Mandarin. Gitu. Ada lagi? Katanya saya pernah dengar rumor katanya Mandai bakal jadi bahasa internasional kedua ya, Kak. Itu benar nggak sih, Kak? Setelah Inggris? Itu rumor yang ini ya, hampir benar sebenarnya menurut saya. Jadi, rumor-rumor seperti itu karena sekarang Cina sedang menguasai ya, apalagi di bidang ekonomi. Jadi di Cina, sejak zaman Deng Xiaoping, ini sekedar pengetahuan akan sejarah ya. Soalnya saya ketika kuliah, saya belajar semuanya tentang Cina, jadi kurang lebih tahu. Jadi sejak zaman Deng Xiaoping, itu mereka membentuk One Belt One Road, di mana Cina itu sangat gencar-gencarnya untuk memperluas ekonomi mereka. Nah, pada tahun-tahun ini nih, pas sekarang ini sekitar tahun 2000-an, nah Cina itu sangat meluas ya, apalagi sekarang. Dan sekarang itu bahkan perekonomian Amerika itu istilahnya dibalap gitu sama Cina. Makanya banyak yang mengusulkan kalau bahasa Cina sebagai bahasa internasional kedua. Cuma belum disahkan ya. Cuma sekarang itu banyak instansi, negara-negara, dan mereka itu sangat antusias belajar bahasa Cina. Soalnya istilahnya takut tidak bisa mengikuti perkembangan zaman sih. Sekarang aja banyak instansi, bukan perusahaan multinasional aja. Perusahaan, hampir semua perusahaan itu, kamu bisa Mandarin nggak? Soalnya kalau bisa Mandarin, keuntungannya bakal lebih bagus gitu. Jadi banyak tuh teman-teman saya yang bukan sastra Cina itu sekarang pada les bahasa Mandarin. Karena ya biar nggak ketinggalan aja gitu. Takutnya nanti kalau sudah disahkan sebagai bahasa internasional kedua, mereka nggak bisa kan, jadinya
kita tertinggal. Jadi emang baiknya belajar sih bahasa Mandarin tuh. Ada lagi? Ya, ada lagi nggak yang ditanyakan? Kak, HSK itu apa sih Kak, kalau boleh tahu Kak? Terus kan kalau misalnya saya udah dapat, katanya udah bisa dapat ijazah HSK ya, itu gunanya buat apa Kak? Oh ya, HSK. Ini saya sangat mengapresiasi Melvin ya. Dia pengetahuan akan bahasa Mandarin dan Cinanya lumayan. HSK itu Han Yi Shui Ping Kao Shi. Kalau di bahasa Inggris kita kenalnya TOEFL. Nah, kalau di bahasa Mandarin kita kenalnya HSK. HSK itu ada beberapa level. Jadi baru-baru ini katanya HSK dinaikkan jadi 9 level. Dulu sih kita sampai 6 level ya. Kita sampai 6 level, dan kalau sudah melewati HSK 3 itu biasanya kita bisa ambil sekolah di Cina. Jadi misalnya nih, kalian dari SMA, terus habis itu kalian pengen S1-nya di Cina. Biasanya S1, kalau untuk S1 minimal HSK 3 atau HSK 4. Nah, seperti itu. Jadi kalau HSK itu biasanya untuk mengukur kemampuan bahasa Mandarin sih. Kalau di bahasa Inggris itu TOEFL. Dan biasanya bukan untuk sekolah aja nih, HSK itu banyak sekali. Kemarin aja teman saya yang mendaftar CPNS juga diminta HSK-nya. HSK berapa gitu. Jadi kalau kita, khususnya saya kemarin yang belajar sastra Cina ya, sangat mengejar HSK memang. HSK itu memang sangat dikejar.